Iya, Pak. Langsung aja Pak ini teh. Iya. Gimana rekan-rekan sudah pada hadir semua? Halo, halo. Hadir, Kang, hadir. Gimana mulai aja semua? Apa gimana? Langsung aja mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat-sahabat kelas 6B. Kita kembali lagi di hari Jumat di perkuliahan Ulumul Quran yang pada kesempatan kali ini memang akan dibawakan oleh saya dan Siti Rahma. Perihal makalah sudah di-share di grup. Perihal judul makalahnya itu adalah ilmu makiyah dan madaniyah, atau memang pembahasan Al-Quran tentang bagian makiyah dan madaniyah, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang nuzulul Quran serta asbabul Qurannya. Makanya kita lanjut ke tentang perihal makiyah dan madaniyah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku moderator untuk menjelaskan tentang makalah makiyah dan madaniyah. Namun untuk kesempatan pertama di subbab yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Siti Rahma. Waktu dan tepat kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu pengertian makiyah dan madaniyah. Nah, berdasarkan segi pengelompokan tempat turunnya, Al-Quran terbagi menjadi dua golongan, yaitu surat makiyah dan surat madaniyah. Nah, makiyah itu yaitu ayat-ayat yang turun. Nah, makiyah itu yaitu ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, surat-surat makiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, dimulai dari 17 Ramadan saat Nabi berusia 40 tahun. Nah, sedangkan madaniyah itu istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, adapun pendapat yang lain mengatakan dari segi tempat turunnya itu makiyah itu turun di sekitar Mekah, yaitu seperti yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah itu yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba. Pendapat ini mengakibatkan tidak adanya pembagian secara konkret yang mendua gitu. Sebab yang turun dalam perjalanan di Tabuk atau Baitul Maqdis tidak termasuk ke dalam salah satu bagiannya, sehingga tidak termasuk keduanya dan mengakibatkan pula yang turun di Mekah sesudah hijrah disebut makiyah. Nah, pendapat yang lain yaitu dari segi sasarannya, makiyah adalah seruan yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah, sedangkan penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah adalah seruan yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Nah, para ulama ada dua cara untuk mengetahui tentang makiyah dan Madaniyah. Yang pertama itu dengan cara sama'i nakli, yaitu didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu. Nah, sebagian penentuan makiyah dan madaniyah ini didasarkan pada cara pertama, yaitu sama'i nakli.
Nah, cara yang kedua yaitu kiasi ijtihadi, didasarkan pada ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Jabari mengatakan bahwa keduanya ini merupakan metode pengetahuan yang valid dan ilmiah. Ya, selanjutnya, klasifikasi surat berdasarkan makiyah dan madaniyah. Pada umumnya, para ulama ini membagi surat Al-Quran itu menjadi dua kelompok, yaitu surat makiyah dan madaniyah. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah masing-masing kelompoknya. Ada yang mengatakan bahwa surat makiyah itu ada 94 surat dan madaniyah itu ada 20 surat. Nah, ulama lainnya mengatakan bahwa jumlah makiyah itu ada 86 surat, sedangkan jumlah madaniyah ada 28 surat. Nah, perbedaan pendapat para ulama itu dikarenakan adanya sebagian surat yang seluruhnya ayatnya makiyah atau madaniyah, dan ada sebagian surat lain yang tergolong makiyah atau madaniyah, atau tidak murni makiyah madaniyahnya gitu. Tapi di dalamnya berdisi makiyah dan madaniyah. Nah, surat-surat Al-Quran itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu surat makiyah murni yang artinya seluruh suratnya itu hukumnya itu makiyah. Dan yang kedua, surat madaniyah murni, surat ayat-ayatnya itu yaitu madaniyah semuanya. Tidak ada ayat yang makiyah. Lalu, surat makiyah yang berisi ayat madaniyah dan surat madaniyah yang berisi ayat makiyah. Nah, di makalah juga ada macam-macam surat makiyah dan surat madaniyah. Nah, selanjutnya ada surat-surat yang diperselisihkan, yaitu ada 12 surat. Nah, selanjutnya ada macam-macam surat makiyah dan madaniyah. Yang pertama, ayat makiyah dalam surat madaniyah, yaitu surat Al-Anfal ayat 30. Mengenai ayat ini, Muqatil mengatakan, ayat ini diturunkan di Mekah zahirnya, menunjukkan demikian sebab mengandung makna apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di Darul Nadwah ketika mereka merencanakan makar terhadap Rasulullah sebelum hijrah. Yang kedua yaitu ayat-ayat madaniyah dalam surat makiyah. Contohnya dalam surat Al-Hajj ayat 19 sampai 21. Lalu ayat madaniyah yang mirip makiyah. Contohnya surat Al-Anfal ayat 32 dan surat makiyah yang mirip madaniyah, contohnya surat An-Najm ayat 32. Lalu surat yang turun di Mekah dan hukumnya madaniyah seperti surat Al-Hujurat yang ayat ke-13. Lalu surat Al-Maidah ayat 3 sampai 5. Nah, lalu ada ayat-ayat yang turun di Madinah hukumnya makiyah seperti surat An-Nahl ayat 41. Yang berikutnya yaitu perbedaan dan ciri khusus makiyah dan madaniyah. Nah, dari segi bahasanya, surat makiyah itu umumnya bergaya bahasa kuat dan keras karena ditunjukkan pada orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong. Contohnya surat Al-Mudaththir. Sedangkan madaniyah itu gaya bahasanya lembut dan pembicaraannya halus, sebab yang menerima kebenaran secara terbuka. Lalu, umumnya surat makiyah ayatnya itu pendek-pendek dan kuat pendalilannya, sedangkan madaniyah ayatnya panjang-panjang dan menyebutkan hukum-hukum secara khusus. Nah, dari segi isinya, surat-surat makiyah menetapkan tentang tauhid dan akidah yang selamat secara khusus yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan percaya dengan hari kebangkitan. Sedangkan madaniyah secara umum menerangkan tentang perincian ibadah, muamalah, karena yang diajak bicara itu orang-orang yang telah berikrar dalam jiwa mereka tauhid dan akidah selamat. Halo, halo, sudah, sudah. Siti Rahma kemana nih? Suaranya nggak ada. Cek, cek, cek. Sinyal, Pak. Sinyal, Pak. Jelek. Siti Rahma bukan Rahmat. Ruby langsung dibantu langsung. Baik. Saya akan lanjutkan kepada subbab yang terakhir mengenai urgensi. Mengapa sih kita mesti
diharuskan untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Nah, kalau di makalah yang memang kita tulis itu ada 4 urgensi untuk kita mengetahui ayat ini Makkiyah atau Madaniyah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama yang bernama Mana Al-Qattan yang mendeskripsikan urgensi tersebut. Yang pertama, yaitu untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Ini memang hal yang memang sangat urgent gitu dari kelebihan kita kalau memang kita sudah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Pasti ya, karena berbicara tafsir itu kan ada perincian-perincian permasalahan. Al-Quran itu kan tidak hanya sebagai pedoman, tapi kan bisa dijadikan sebagai problem solving, di mana memang ada suatu masalah, suatu hal yang mesti dibereskan, Al-Quran kan bisa menjawabnya. Nah, dari ilmu tafsir, bahkan lebihnya dari ilmu Al-Quran, ataupun mungkin ke usul fikihnya, itu sangat membantu sekali untuk mendeskripsikan, oh ini tuh Makkiyah atau Madaniyah, itu sangat bermanfaat dan sangat membantu lah. Yang kedua yaitu untuk meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah. Setiap kondisi memerlukan ungkapan yang relevan. Ungkapan antara Makkiyah dan Madaniyah tentu berbeda, mengingat kondisi saat itu keduanya memang berbeda. Sehingga dalam mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ini memberikan informasi metodologi dakwah. Nah, karena tadi kan dijelaskan bahwasanya ada gaya bahasa yang memang tersiratnya itu berbeda antara Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah itu kan seperti ini, Madaniyah seperti ini. Nah, hal itu juga yang membuat metode dakwah atau mungkin gaya dakwahnya Rasulullah itu kan berbeda gitu. Karena jika memang digunakannya Makkiyah, mana mungkin dia menggunakan gayanya Madaniyah gitu. Pasti ayat-ayat yang tersirat dari maknanya tersebut itu akan menyesuaikan dengan gaya dakwahnya. Seperti itu. Yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi. Ya, ini juga berhubungan dengan perihal penurunan ayat itu sendiri. Jadi ketika penurunan suatu ayat itu juga akan menyinggung terhadap keadaan dan kondisi Rasulullah sebagaimana adanya. Yang terakhir, jelas ini ibtigoan mardatillah, mendekatkan diri kepada Allah dengan bertambahnya kecintaan kepada Al-Quran dan termotivasi untuk selalu mengamalkannya dan menjaga Al-Quran itu sendiri. Seperti itu mungkin pembahasan yang dapat kami sampaikan singkat, hanya ada 3 subbab saja, karena yang kami inginkan di sini adalah diskusi dan dialog. Maka dari itu kepada rekan-rekan yang ada, silahkan untuk kiranya ada hal yang mungkin bisa diperbincangkan menjadi diskursus pada pertemuan kali ini. Dipersilakan untuk kepada orang-orang yang ingin bertanya. Langsung saja Pak, mungkin ya ditanya jawab aja. Simpel ini. Iya. Silakan. Sebelum berlanjut ke tanya jawab, saya akan mengingatkan dulu berkaitan dengan tadi apakah di makalah sudah ditulis atau belum, karena tadi di presentasi belum tersampaikan yang berkaitan dengan karakteristik Makkiyah dan Madaniyahnya. Ada nggak di makalahnya Ruby karakteristiknya, ciri-cirinya? Ada Pak, ada. Ciri-ciri ada. Tapi barusan untuk presentasi nggak tersampaikan ya? Oh iya belum Pak. Oh iya. Rahmanya hilang Pak tadi. Coba disampaikan dulu tadi biar keluar. Ya. Coba disampaikan dulu biar ini soalnya penting gitu. Silakan kepada Saudari Rahma untuk menyampaikan kembali perihal perbedaan atau ciri-ciri khusus Makkiyah dan Madaniyah. Karena tadi lost context soalnya. Ada perbedaan, ada karakteristik gitu ya. Iya Pak, ini perbedaannya menyinggung bahasa sama isinya kan ya? Silakan dijelaskan sama Rahma. Iya. Oke, perbedaan dari segi bahasanya, yang itu bukan Pak. Dari segi bahasa sama isinya. Yang itu udah bukan sih tadi? Dijelaskan kembali mungkin. Silakan. Oke. Jadi perbedaan dari segi bahasanya, surat Makkiyah itu secara umumnya gaya bahasanya itu kuat dan keras. Sebab kebanyakan yang diajak bicara itu orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong. Contohnya surat Al-Mudaththir. Nah, adapun Madaniyah secara umum gaya bahasanya lembut dan pembicaraannya halus, sebab menerima kebenaran secara terbuka. Contohnya dalam surat Al-Maidah. Nah, dari segi isinya,
umumnya surat-surat Makkiyah itu menetapkan tentang tauhid dan akidah yang selamat secara khusus yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan percaya dengan hari kebangkitan. Sedangkan Madaniyah secara umum menerangkan tentang perincian ibadah dan muamalah karena yang diajak bicara itu orang-orang yang telah berikrar dalam jiwa mereka tauhid dan akidah yang selamat. Jadi Makkiyah itu lebih ke hubungannya dengan Allah gitu. Kalau yang Madaniyah itu lebih ke hubungan dengan manusia. Nah, seperti yang telah disinggung, Makkiyah dan Madaniyah pun memiliki ciri-ciri khusus dan perbedaan baik dari surat maupun ayat. Nah, ciri-ciri khususnya, Makkiyah itu kebanyakan dimulai dengan seruan atau panggilan ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina kafaru. Di samping itu, ayat-ayat Makkiyah ini menyeru untuk beriman kepada para rasul dan para malaikat serta menggunakan argumen-argumen akal dan kelamaan dan jiwa. Pada umumnya, ayat Makkiyah itu pendek dan terdapat pada surat-surat pendek. Nah, sebab-sebab ayat Makkiyah itu pendek karena Rasulullah berdakwah di Mekah. Kebanyakan mereka belum masuk Islam dan banyak yang menolak ajaran Rasulullah. Maka dari itu, suratnya pendek-pendek supaya menyampaikan risalahnya secara perlahan dan dapat diterima oleh masyarakat di Mekah. Selanjutnya terdapat kala dalam artian sekali-kali tidak atau jangan begitu. Lalu ayat-ayat yang diawali dengan ahruful muqatta'ah hanya terdapat pada awal surat Makkiyah kecuali surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran. Ahruful muqatta'ah itu huruf yang dibaca sebagaimana nama hurufnya atau fawatihus suwar yang alif lam mim yang kayak gitu. Lalu ayat-ayat sajdah itu terdapat dalam surat Makkiyah. Selanjutnya, membantah argumen-argumen kaum musyrikin dan menjelaskan kekeliruan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Lalu mengandung seruan untuk berakhlak mulia dan berjalan di atas syariat dan hak tanpa terbius oleh perubahan situasi dan kondisi, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Juga terdapat banyak redaksi sumpah dan ayat-ayat pendek. Selanjutnya, menjelaskan ajakan untuk mengesahkan Allah, ibadah hanya kepada Allah, penetapan risalah kenabian, penetapan hari kebangkitan, dan hari pembalasan. Uraian tentang hari kiamat dan halnya, neraka dan siksanya, surga dan kenikmatannya, dan mendebat kaum musyrikin dengan argumen yang rasional. Lalu menetapkan pondasi umum bagi pembentukan hukum syara dan mengutamakan akhlak yang harus dimiliki anggota masyarakat. Juga berisi celaan-celaan yang dilakukan kaum musyrikin akan kriminalitas seperti memakan harta anak yatim secara zalim. Selanjutnya menuturkan kisah para nabi terdahulu serta perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan kaum musyrikin. Nah, sedangkan Madaniyah itu kebanyakan ayatnya itu awal suratnya itu dimulai dari panggilan ya ayyuhallazina amanu. Lalu pada umumnya ayat Makkiyah itu pendek dan terdapat pada surat yang panjang. Selanjutnya menjelaskan masalah ibadah muamalah, hudud bangunan rumah tangga, warisan, jihad, kehidupan sosial, aturan pemerintah, menangani perdamaian dan peperangan, serta persoalan pembentukan hukum syara. Selanjutnya, ajakan terhadap para ahli kitab, Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam, uraian perbuatan mereka yang telah menyimpang kitab Allah dan menjauhi kebenaran, serta perselisihan setelah datang kebenaran. Yang terakhir, mengungkapkan langkah-langkah orang-orang munafik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Rahma yang telah menjelaskan perihal perbedaan serta karakteristik dan tadi dari awal definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Mungkin selebihnya kembalikan kepada rekan-rekan apabila memang ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, izin bertanya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai urgensi makiyah dengan makiyah dengan madaniyah. Apa saja yang menjadi hal yang sebab hal-hal perbedaan atau urgensinya gitu. Dan ada dalam sisi urgensinya di sini untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dan di sini suratnya di sini ada perbedaannya gitu. Misalnya yang diperselisihkan gitu. Urgensinya seperti apa gitu? Urgensi antara dengan makiyah dengan madaniyah. Sebab-sebabnya apa saja? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, ditampung apa langsung jawab Pak kira-kira? Tampung aja dulu pertanyaannya barusan nggak jelas. Ya, Oh, siap-siap ditampung ya dulu. yang lain. Terima kasih Rahmat Ya. telah memberikan pertanyaan. Silakan rekan-rekan yang lain, sahabat-sahabat yang lain untuk memberikan pertanyaan. Tolong Siti Rahma untuk menulis pertanyaannya ya. Pertanyaan Rahmat ditulis. Yang lainnya silakan yang lainnya. Yang lainnya sudah jelas. Jelas mungkin Pak, sudah pada jelas ini. Izin bertanya. Siapa? Kalau ini ada ya. Ada Pak, ada. Tadi siapa? Baik, Sulastri. nama saya Sulastri, izin bertanya. Silakan. Mohon maaf itu. Dibuka videonya Sulastri, di mana sih Sulastri? Video. Videonya dong, jangan dibuka, jangan ngumpet, bertanya tapi ngumpet. Mohon maaf sebelumnya apabila pertanyaannya tadi sudah dipaparkan gitu. Gak masalah. Takutnya gitu sudah dipaparkan dan Nasrinya enggak. Ruby siap menjawab Ruby. Siap. Pertanyaannya kenapa kenapa ayat-ayat makiyah itu lebih dominannya itu kepada akidah gitu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke. Gitu. Siap. Terima kasih Sulastri telah memberikan pertanyaan. Baru dua ya. Yang pertama dari Rahmat tadi perihal makiyah dan madaniyah dari segi tafsir Al-Qur'an mungkin ya. Itu yang Rahmat tanyakan, serta tadi Sulastri berkata bahwasanya mengapa makiyah itu kok nyinggungnya perihal akidah dan tauhid gitu. Itu tolong dicatat oleh Siti Rahma ya. Catat dulu, baru dua. Silakan, ada lagi gak? Satu lagi ya. Nanti kita borong jawabnya. Silakan. Ayo, silakan. Pertanyaan. Boleh lah sambil nunggu. Ruby sambil nunggu silakanlah jawab. Oh, dijawab. Siap. Saya mungkin akan jawab dulu pertanyaan dari Saudara Rahmat. Baik, jadi gini Rahmat. Perihal urgensi tadi, mengapa kok kita mesti tahu gitu perihal makiyah madaniyah, minimal bisa membedakan. Karena kalau di makalah saya itu ditulis tentang menjadi alat bantu ya. Makiyah madaniyah itu dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Qur'an. Nah, itu ya, dalam menafsirkan Al-Qur'an, alat bantunya. Selebihnya, berbicara perihal penafsiran, itu kan banyak sekali tafsir-tafsir yang terkemuka. Jadi satu ayat itu kan bisa beberapa tafsir gitu kan. Banyak sekali menafsirkan. Cuman untuk jelasnya, kalau di buku yang saya miliki itu, makiyah sama madaniyah itu menentukan status ayat tersebut. Status apa? Status nasih atau mansuhnya. Nah, kebanyakan makiyah madaniyah itu biasanya sudah terplot gitu. Kalau seperti kan makiyah itu sebelum hijrah ya. Kalau dikatakan tadi, ayat-ayat makiyah itu menjadi ayat-ayat yang dimansuh. Jadi ayat-ayat yang nanti pas Rasulullah itu hijrah, jadi kan ayatnya turun, terus ayatnya itu jadi madaniyah gitu kan ya. Jadi Rahmat tolong perhatikan dulu skemanya. Skemanya tuh gini.
ayat yang turun menjadinya itu kan ayatnya makiyah. Ayat yang turun sebelum Nabi hijrah itu jadi makiyah. Nah, ayat yang turun setelah Nabi hijrah itu madaniyah. Maka dari itu, ayat-ayat yang banyak dinasih atau ayat-ayat mansuh atau yang dihapuskan atau yang diganti atau yang dimansuh, itu kebanyakan makiyah. Nah, ayat-ayat madaniyah itu ayat-ayatnya sifatnya nasih yang mengganti, yang menghapuskan suatu hukum. Itu makanya ini amat penting dalam ilmu tafsir. Jadi di ilmu tafsir itu akan terbantu gitu apabila memang kita tuh tahu oh ternyata ini tuh ayatnya sudah dimansuh loh oleh ayat ini. Nah, ayatnya itu yang dimansuh tadi tuh oh ini mah jelas makiyah karena dulu mungkin Rasulullah menyampaikannya kepada orang-orang kafir. Nah, lama-kelamaan mungkin sudah tidak relevan nih dan kebetulan ada ayat yang menasihkan ayat mansuh tadi. Makanya ya seperti itulah sistematika dari ayat Al-Qur'an tersebut. Makanya penting sekali Rahmat untuk mengetahui ayat ini makiyah atau madaniyah. Terus perihal tadi Teh Sulastri pertanyaan kedua, oh mengapa makiyah nyinggungnya ke tauhid? Karena kebanyakan ajakan untuk da'iyan ilal Islam gitu. Ajakan untuk masuk Islam dulu karena kan berdakwah di zamanan jahiliyah gitu. Apalagi kan Rasul dulu zaman dulu kan awal-awal dakwah pas terang-terangan ketika memang Allah menyuruh Rasul untuk terang-terangan berdakwah, itu kan langsung ke pusat peribadatan mereka. Pusat peribadatan mereka itu apa? Ya Ka'bah hari ini itu kan pada masa jahiliyah dulu itu adalah tempat sentral penyembahan berhala oleh orang-orang Quraisy. Ya kalau kita sadar ya mungkin ya seperti itu kan metode dakwah Rasul itu datang langsung ke tempat mereka beribadah dan memberikan dakwah. Nah, makanya pada masa itu mengapa kok singgungannya banyak tentang akidah? Karena ya orang-orangnya belum pada Islam. Nah, mengapa kok Madaniyah itu banyaknya hukum? Karena ya Madaniyah orang-orangnya sudah pada Islam dan Rasul pun memberikan hukum bahwasanya ya kalau hukum ini itu seperti ini seperti ini. Nah, kalau yang memang belum Islam kok masa gitu dikasih hukum sedangkan mereka Islam aja belum. Nah, gitu. Makanya mengajak dulu. Makanya itu kan tauhid mengajak dulu untuk mengesahkan Gusti Allah. Seperti itu mungkin kepada Rahmat serta Sulastri kiranya ada sanggahan atau mungkin tambahan silahkan ditunggu. Gimana? Udah cukup, Kang Cukup. Budi. Ya, alhamdulillah. Rahmat. Dapat dipahami ya. Alhamdulillah dapat dipahami. Dapat dipahami Rahmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Rahmat. Silakan yang lainnya. Ramadan Hakim di bulan Ramadan nih. Mau bertanya gak Ramadan Hakim? Ramadan Hakim. Mana Ramadan Hakim? Ini Nurul Jamilah. Pada ngarumpet kemana itu Ruby? Iya Pak pada nyala rumput kayaknya pada tidur. Ruby biar sistematis ya ada kelihatan sistematisnya. Bapak masukkan aja nih ya untuk karakteristik kaidah ya, kaidah mengetahui dan juga karakteristik makiyah dan madaniyah. Alangkah bagusnya dipisah. Misalkan kaidah dan karakteristik makiyah. Yang kedua misalkan kaidah dan karakteristik madaniyah. Coba dipisah jadi biar jelas. Tadi di makalah sih dipisah enggak? Kayaknya itu mah perbedaan. Jadi sebelum ada perbedaan, terusnya ada ini dulu, ada kaidahnya dan juga karakteristik dari makiyah madaniyah. Biar ini apa? Biar bagus sistematis gitu ya. Ini tambahan aja. Iya Pak, jadi kami teh bikin makalah ini teh bingung Pak. Jadi bingung sulit kalau menyusunnya untuk, gitu. Hmm? Bingung dalam menyusunnya Pak kemarin teh. Jadi akhirnya itu Mbak gitu. itu mah apa topik-topik yang ada di apa Robi yang ada di silabus itu bisa dikembangkan. Ya, silahkan gitu bisa dikembangkan. Gak apa-apa sih bagus. Semuanya sudah terakomodir ya. Terakomodir dari mulai apa? Dari tadi mulai faedah mengetahui makiyah madaniyah,
Terus apa sih, karakteristik dan juga, perbedaannya sudah terakomodir gitu. Tadi juga, metode sama'i nakli dan juga kias ijtihadi juga sudah terangkum. Cuman, tadi belum terakomodirnya atau belum terpisahkan ialah, berkaitan dengan kaidah dan karakteristik memahami ya, madaniyah atau mengetahui madaniyah dan, Makiyah. makiyah dan madaniyah. Itu aja, masukannya ya. Siap, siap. Ada lagi nggak, Siti Mulyati? Siti Mulyati mau bertanya? Bu Sri Mulyati katanya. Siti wae. Sok terima. Enggak bertanya. Kenapa nggak mau Udah nggak paham bertanya? insya Allah. Ruby itu pengen ditanya. Sudah paham. Hah? Ruby pengen ditanya aja. Tanya apa? Tanya apa, Bapak? Waduh. Pada Tahu, kemana tanya ini? aja ke Ruby tanya aja. Ayo nanya. Tanyain Apa aja ke dulu? Ruby. Ruby, Ya, Pak. kalau sekiranya tidak ada pertanyaan lagi, bolehlah disudahi aja, Diselesaikan aja, Pak ya. diakhiri. Silakan kalau Eh, assessment kalau Diselesaikan berarti Pak ya, ditutup aja. nah, Oke, siap. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah memberikan atensinya dalam perkuliahan Ulumul Quran ini. Ya, memang ilmu makiyah dan madaniyah itu tidak serumit yang ilmu yang akan datang gitu kan. Karena ini hanya mungkin membedakan mana makiyah sama madaniyah. Itu pun tidak semua jelas gitu kan. Tadi dikatakan madaniyah cuma 20 ayat, terus kan makiyah cuma 82, itu kan ada beberapa yang masih ikhtilaf juga gitu kan. Jadi ya ini tuh hanya memang yang bisa tersimpan dalam catatan-catatan para ulama yang sampai ke zaman sekarang gitu kan. Belum tentu masih ada hal-hal yang lagi, hal lain yang memang lebih lebih mungkin jelas tapi sulit diungkap gitu. Makanya ya ini hanya bisa membedakan mungkin tadi penentuannya seperti apa, bisa pakai simai atau kiasi. Nah, selebihnya itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi